A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir renungan kita bersama-sama kita telah merenungkan secara singkat suratul Jum'ah yang bertujuan untuk mengingatkan umat akan misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka dalam rangka untuk mensucikan jiwa mereka dan mendidik mereka dengan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan mereka al-hikmah melalui bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita menoleh ke belakang hanya beberapa saat, mereka merupakan orang-orang yang tenggelam dalam kegelapan jahiliyah. Oleh karena itu, bimbingan Allah melalui kitabnya dan tuntunan nabinya telah terbukti keberhasilannya. Dan bila kita ingin berhasil sebagaimana keberhasilan mereka, jalan satu-satunya hanya kita kembali kepada apa-apa yang telah dicontohkan dan diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, diikuti oleh para sahabatnya dan orang-orang yang berkumpul dan bergabung bersama mereka. Suratul Jum'ah ini memberikan pembekalan bagi individu, bagi masyarakat Islam, dan juga selalu mengingatkan umat untuk betul-betul bersatu dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan suratul Munafiqun yang baru saja kita baca beberapa ayat merupakan surah yang amat penting untuk sama-sama kita resapi dan kita fahami, karena surah ini memperingatkan umat dari ancaman dan bahaya yang datang dari dalam yang sering tidak disadari oleh kaum muslimin, di mana kerusakannya jauh lebih mengerikan, lebih menakutkan dari ancaman yang datang dari luar, karena mereka merupakan musuh-musuh dalam selimut yang menimbulkan fitnah, yang memutarbalikkan fakta dan menjungkir balikkan nilai-nilai Islam, karena mereka berpakaian Islam tapi ternyata sikap perbuatan mereka, terutama sekali loyalitas mereka, bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulnya, bukan untuk orang yang beriman, bukan pula untuk agama mereka. Sebahagian kaum muslimin terpedaya oleh penampilan mereka, cara berbicara mereka yang menawan dan menarik. Demikian pula terkadang terpengaruh dengan gelar dan status kedudukan mereka. Padahal mereka orang-orang yang menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran. Antara ucapan, perbuatan dan hati mereka bertentangan satu dengan lainnya. Sebelum kita memasuki renungan kita pada ayat-ayat yang baru saja kita baca, kita kisahkan sedikit latar belakang dari surah ini. Sekembalinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari peperangan Banil Mustalid, beliau beristirahat dan berkemah di satu tempat yang kebetulan terdapat sumur di sana. Seorang muhajir dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama seorang Ansar terjadi perselisihan hanya karena masalah sepele berhubungan dengan air, terjadi pemukulan. Sahabat Nabi yang berasal dari kalangan muhajirin memukul saudaranya dari kalangan Ansar. Akhirnya sang Ansar menjerit, memanggil suku mereka dan kaum mereka. Begitu sang muhajir mendengarkan hal tersebut, sang muhajir pun memanggil teman-teman mereka. Yang satu mengatakan wa ansarah, yang satu lagi mengatakan wa muhajirah.
Nabi ketika mendengarkan seruan ini dia mengatakan, ternyata masih terdapat seruan-seruan jahiliyah yang berbau busuk. Walaupun ini memanggil kaum muhajirin, yang satu memanggil ansar, tapi tujuan mereka bukan untuk kebaikan, tapi tujuannya untuk membangkitkan kefanatikan, permusuhan dan kebencian. Nah, seorang tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul ketika mendengarkan hal tersebut langsung dia mengatakan, awa qad fa'alu, apa mereka mulai sekarang melakukan hal ini? Dulu mereka datang terlunta-lunta melalui kayu dari kota suci Mekah, kita tampung mereka, kita naungi mereka di rumah kita, kita utamakan mereka dari diri kita. Sekarang mereka mulai naik kepala dan menginjak-injak kita. Ucapan Ibnu Ubay ini terdengar oleh seorang sahabat yang masih kecil yang bernama Zaid bin Arqam. Tambah lagi Ibnu Ubay mengatakan, kalau kita kembali ke Madinah, orang-orang yang mulia akan mengusir mereka orang-orang yang hina. Maksudnya mereka akan mengusir Rasul dan bersama kaum muhajirin. Zaid bin Arqam langsung bergegas-gegas datang kepada Nabi kita Muhammad SAW mengadukan ucapan Ibnu Ubay. Dipanggil Ibnu Ubay ke hadapan Rasul. Ternyata Ibnu Ubay bersumpah-sumpah dengan nama Allah, dia tidak pernah mengucapkan hal tersebut. Ini merupakan kebohongan dan framing yang dibuat oleh Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam kesian, seorang sahabat kecil yang tidak punya peran yang besar, akhirnya dicemohkan, dimaki-maki oleh Ibnu Ubay dan kaumnya. Begitu mereka pergi, turun suratul Munafiqun, menyingkap kebohongan Ibnu Ubay bin Salul dan kaum munafik. Nah, kita lihat hadirin sekalian, bagaimana orang-orang munafik ikut berperang bersama Rasul, kembali juga berperang, bahkan pada saat sholat terkadang mereka paling depan, pada saat berinfak mereka paling banyak. Tapi dengan cara seperti ini mereka menipu kaum muslimin, mengadu domba, memecah belah dan menimbulkan fitnah. Nah, kita kaum muslimin di negeri kita maupun di negara-negara Islam yang lain, kita jumpai kelemahan kita bukan datangnya dari luar atau musuh yang kuat, tapi kelemahan kita disebabkan kita tidak menyadari ancaman yang datang dari kaum munafik, dan kita juga tidak memahami nilai-nilai Islam yang sebenarnya, dan juga tidak memahami nilai-nilai jahiliyah. Oleh karena itu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, satunqadu ural islami urwatan idza nasha'a fil islam man la ya'rifil jahiliyah. Tali temali Islam ini akan kembali apa? Akan kembali dipereteli satu persatu kalau berkembang di tengah masyarakat Islam orang yang tidak mengenal apa itu jahiliyah. Dia beranggapan jahiliyah merupakan bahagian dari Islam. Oleh karena itu kebanggaan terhadap kelompok, terhadap golongan, terhadap madhab, terhadap sekte, terhadap partai, ini jahiliyah. Tapi ternyata yang mengumandangkan, memperjuangkannya orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita orang yang beriman, yang berasal dari satu keluarga, ayah ibu yang sama, yang memikul juga amanat tanggung jawab yang berat, seharusnya bukan membanggakan diri, tapi berjuang bersama-sama, saling mengingatkan satu dengan lainnya. Nah, mari bersama-sama kita renungkan beberapa ayat dari suratul Munafiqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Wahai Rasulullah, wahai orang yang beriman, bila datang ke hadapan kamu orang-orang munafik, mereka bersaksi, datang ke hadapan kamu mengatakan, sesungguhnya kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Ini mulut mereka yang begitu menawan dan menarik. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, Allah juga tahu bahwa engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, tapi Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik yang manis mulutnya, yang menunjukkan kesaksian yang begitu indah, sebenarnya mereka orang-orang yang berdusta. Rasulullah merupakan satu hal yang tidak dapat diingkari kebenarannya.
Tapi ternyata kesaksian mereka dengan mulut mereka bertentangan dengan yang di hati mereka. Yang di mulut mereka bertentangan dengan amal perbuatan mereka. Jadi kebohongan mereka bukan dari kebenaran Rasul, kebohongan mereka menerangkan kebohongan yang menunjukkan antara yang di hati dan di mulut mereka. Oleh karena itu orang-orang Arab menamakan kebohongan ini al-kadhibul makhbari. Bukan kebohongan dalam ucapan, tapi kebohongan apa yang mereka ucapkan tidak sesuai dengan apa yang di hati mereka. Jadi Allah juga mengetahui kamu sebagai Rasulnya, tapi orang-orang munafik adalah orang-orang yang berdusta di mana mulut mereka tidak sesuai dengan apa yang di hati mereka. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai untuk melindungi mereka, membentengi mereka dari kecaman, juga dari terbongkarnya rahasia mereka yang sebenarnya. Betapa buruknya perbuatan yang mereka lakukan. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu disebabkan karena mereka telah beriman. Artinya mereka telah tahu kebenaran Rasul, mereka juga telah tahu kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukti-bukti yang begitu jelas, tapi kembali mereka ingkar. Setelah mereka mendapatkan penerangan cahaya tersebut dipadamkan oleh Allah karena ucapan mereka tidak sesuai dengan perbuatan dan apa yang di hati mereka. Oleh karena itu walaupun seorang sholat, berpuasa, umrah, berhaji, tapi kalau dia berdusta dalam pembicaraannya, mengkhianati amanat yang diamanatkan kepadanya, orang semacam ini walaupun sholat, walaupun berpuasa, maka orang-orang hadirin sekalian yang terdapat dalam dirinya penyakit-penyakit dari orang-orang munafik. Kalau menjadi kebiasaan dirinya, maka sholatnya, puasanya, ibadahnya tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasul dengan tegas mengatakan ayatul munafik thalath. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji, dia tidak tepati janjinya. Seperti pejabat-pejabat yang bersumpah dengan nama Allah, meletakkan kitab Allah di atas kepalanya, berjanji untuk menjadi seorang pejabat yang jujur, begitu dia mengemban jabatan ternyata dia mengkhianati apa yang diamanatkan. Wa idza tumina khana. Kalau diberikan amanat dia berkhianat. Ada lagi riwayat yang lain menyebutkan yang keempat, wa idza khasama fajar. Kalau dia bermusuhan dengan orang, keluar kata-kata kotor dan kata-kata sampah dari mulutnya. Kelihatan hari ini sekalian bagaimana jiwanya yang kotor terungkap dengan mulutnya, wal iyadzu billah. Jadi mereka telah tahu kebenaran, kemudian mereka kembali dalam kekafiran. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Maka hati mereka yang tadinya telah mengetahui kebenaran disegel dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima kebenaran, hingga mereka tidak dapat memahami apa-apa yang Allah turunkan dari bimbingan dan petunjuknya. Allah tidak lakukan secara aniaya, tapi karena hawa nafsu mereka, kebohongan mereka, pendustaan mereka yang membuat mereka terpuruk dalam kehinaan setelah mereka mengetahui kebenaran. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu memandang mereka, kamu akan terkagum-kagum, terpesona melihat penampilan mereka. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berbicara, engkau akan terkagum-kagum mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Tapi walaupun mereka menarik, menawan, berbicara begitu indah, mereka tidak memiliki peran yang berarti, malah mereka menjadi beban. Bagaikan khushubun musannadah, balok-balok kayu yang bersandar. Kalau balok tersebut menjadi penyanggah, dia akan memberikan arti. Tapi kalau menjadi apa? Balok yang menyandar, dia menimbulkan beban. Begitu pula dia bergelar, berpengaruh, berpendudukan, tapi ternyata mereka hanya apa?
hanya orang-orang yang menghabis-habiskan potensi umat, menerima jabatan berkhianat, diberikan gaji, jaminan hidup yang mencukupi, dia berkhianat. Dan di saat dia berkumpul di tengah masyarakat, dia tidak pernah berpikir untuk memberikan sumbangsi untuk masyarakat, tapi justru untuk mengambil dari mereka pendidikan mereka, pengetahuan mereka, kedudukan mereka menjadi beban buat umat yang harus menghidupkan mereka, bukan mereka datang dengan ilmu mereka memberikan perbaikan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Kanahum khusyubum musannadah, mereka bagikan balok-balok yang bersandar, bukan balok-balok yang menyanggah. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, tiap mereka mendengarkan suara yang keras, yang menggelegar, mereka beranggapan ditujukan pada mereka karena mereka bersalah, mereka berdusta, mereka tidak jujur. Selalu setiap mendengarkan sesuatu, mereka menganggap seolah-olah ditujukan untuk mereka. Humul adu, mereka bukan teman kalian, mereka musuh yang sebenarnya. Fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun, hati-hati dari mereka. Qatalahumullah, sesungguhnya mereka merupakan musuh-musuh Allah yang senantiasa diperangi oleh Allah, dan mereka orang-orang yang akan terkena kebinasaan dari Allah. Oleh karena itu berteman bersama mereka bukan menguntungkan, malah akan menjerumuskan kita ke dalam kemurkaan Allah. Anna yufakun, bagaimana mereka patut dipalingkan dari kebenaran. Oleh karena itu hadirin sekalian, kebenaran tidak dapat diukur dengan gelar PhD, profesor, atau orang yang hafid Quran, atau dengan kedudukan sebagai ustadz, atau sebagai habib, atau sebagai syekh. Tidak. Kebenaran tolak ukurnya kitab Allah, bimbingan Rasulnya. Apabila sesuai walaupun datang dari seorang awam, wajib kita mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi kebohongan, kepalsuan walaupun datang dari orang-orang yang berilmu, kita harus hadirin sekalian waspada bahwa kebenaran tidak diukur dengan mereka, tapi mereka diukur dengan kebenaran. Ini yang mesti kita waspadai, dan ini yang mendorong kita kenapa ingin mensosialisasikan Al-Quran agar umat tidak diperdayakan lagi oleh mereka-mereka yang ingin mengambil keuntungan pribadi dari mereka. Nah, sebagai penutup, Allah tunjukkan kesombongan mereka. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Kalau dikatakan pada mereka, mari bersama-sama kita datang kepada Rasul agar Rasul memohon ampun kepada Allah bagi kalian, mereka langsung akan memalingkan kepala mereka dengan penuh kesombongan. Lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasuddun, engkau akan melihat mereka berpaling, wa hum mustakbirun, dalam keadaan yang benar-benar sombong dan angkuh. Tidak ada rasa takut di hati mereka, tidak ada penyesalan, diingatkan malah semakin menjadi-jadi. Allah katakan pada Rasulnya, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Sama saja bagi mereka wahai Rasulullah, tidak perlu kamu bersusah payah, begitu pula wahai umat Islam, tidak perlu kamu menyibukkan diri kamu dengan mereka, karena sama saja bagi mereka, baik kau mohon ampun bagi mereka atau tidak, falan yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan memberikan ampunannya bagi mereka. Kenapa? Karena mereka orang yang berdusta dan berkhianat. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Oleh karena itu perlu setiap orang dari kita memahami sifat-sifat orang-orang munafik, hingga kita tidak terpesona menyaksikan kata-kata yang indah, penampilan yang menarik, tapi kita ukur setiap orang dan diri kita dengan ayat-ayat suci agar kita tidak tersesat hadirin sekalian dalam kehidupan kita. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasio TV, untuk Islam yang satu.